Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali di kuliah online saya. Hari ini saya akan bahas tentang contoh kasus algoritma genetika. Ada 3 contoh kasus yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi kasus algoritma genetika ini. Dan kali ini kita sudah membahas ke bagian yang ketiga, yaitu kasus dengan problem yang solusinya berbentuk permutasi. Saya ambil contoh, salah satu problem dengan solusi berupa permutasi itu adalah problem penugasan atau istilahnya adalah assignment problem. Seperti apa assignment problem? Diketahui ada N pekerjaan atau job, kemudian ada N mesin. Misalnya, pada contoh ini saya pakai N sama dengan 7. Jadi ada 7 pekerjaan dan ada 7 mesin. Dalam problem penugasan, setiap job ini akan diselesaikan oleh sebuah mesin. Sebaliknya, setiap mesin hanya boleh juga mengerjakan sebuah job saja. Masing-masing mesin ini memerlukan biaya yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah job. Misalkan ada sebuah job, sebut saja job I. Seandainya job ini dikerjakan di mesin 1 ataupun dengan mesin 2, kemungkinan biaya yang diperlukan itu berbeda seandainya job I ini diselesaikan di mesin 3, mesin 4, dan seterusnya. Biasanya biaya ini dinyatakan dalam bentuk tabel. Baris itu menyatakan jobnya dan kolom menyatakan mesinnya. Contohnya seperti tabel yang ditampilkan di slide. Ada 7 job, ada 7 mesin. Kemudian antara job dan mesin ini ada nilai-nilai yang menyatakan biaya yang diperlukan oleh sebuah mesin untuk menyelesaikan sebuah job. Misalnya pada baris 1 kolom 1 berarti itu menyatakan biaya yang diperlukan oleh mesin 1 untuk menyelesaikan job 1. Contoh yang lain misalnya di baris 1 kolom 4, maka ini untuk menyatakan biaya yang diperlukan oleh mesin 4 untuk menyelesaikan job 1. Begitu seterusnya. Yang ingin diselesaikan adalah bagaimana bentuk penugasan antara job dengan mesin ini agar total biaya yang diperlukan itu menjadi minimum. Maka contoh solusinya seperti ini. Saya tandai dengan kotak-kotak yang berwarna kuning. Ini adalah salah satu contoh solusi dari problem tadi. Yang ini artinya bahwa job 1 itu dikerjakan oleh mesin 6. Job 2 dikerjakan oleh mesin 3. Job 3 dikerjakan oleh mesin 1. Job 4 dikerjakan oleh mesin 5. Job 5 dikerjakan oleh mesin 4. Job 6 dikerjakan oleh mesin 2. Dan terakhir, job 7 dikerjakan oleh mesin 7. Yang sudah saya tandai itu berarti menyatakan biaya yang diperlukan. Sehingga kita bisa menghitung total biayanya, yaitu 3 ditambah 5, ditambah 7, ditambah 2, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 8, dan itu sama dengan 37. Misalkan solusinya saya nyatakan sebagai variabel X, di mana nilai variabel X ini adalah berbentuk X1, X2 sampai dengan X7, 7 bilangan.
XI menyatakan mesin yang mengerjakan job ke I. Maka solusi yang saya tunjukkan di slide sebelumnya tadi itu menyatakan nilai X sebagai berikut. Karena job 1 dikerjakan oleh mesin 6, maka nilai pertama dari tabel X itu adalah 6. Kemudian nilai berikutnya adalah 3, karena yang mengerjakan job 2 adalah 3. Nilai berikutnya adalah 1, karena yang mengerjakan job 3 adalah 1. Yang mengerjakan job 4 adalah 5, sehingga nilainya 5. Job kelima dikerjakan oleh 4, sehingga nilai berikutnya 4. Nilai berikutnya adalah 2, karena job 6 dikerjakan oleh mesin 2. Dan terakhir bernilai 7, karena job 7 dikerjakan oleh mesin 7. Karena setiap job itu dikerjakan oleh satu mesin, dan setiap mesin mengerjakan satu job, maka nilai X, nilai tabel X, X1, X2 sampai X7 ini adalah permutasi dari nilai 1 sampai dengan 7. Karena tidak boleh ada angka yang sama antara X1 sampai dengan X7 ini. Sehingga nilai X1 sampai dengan X7 ini adalah permutasi dari nilai 1 sampai dengan 7. Dengan representasi X yang seperti tadi berupa tabel X1 sampai dengan X7, maka kita bisa nyatakan kromosom untuk problem kita ini dengan panjang 7. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, nilai gen untuk kromosom ini berupa angka-angka 1 sampai dengan 7 untuk menyatakan nilai tabel dari X, yaitu 1 sampai dengan 7 juga. Yang perlu diingat di sini ini adalah permutasi, bahwa nilai-nilai di dalam setiap gen pada kromosom ini tidak boleh ada angka yang sama. Dan nilainya juga hanya 1 sampai dengan 7 saja. Dengan representasi seperti itu, maka kromosomnya diantaranya seperti contoh-contoh berikut ini. Misalnya 1564372 untuk menyatakan X 1564732. Gampang ya, tinggal direpresentasikan atau tinggal dituliskan lagi sesuai dengan urutannya dalam kromosom. Kemudian kromosom 3752164 berarti untuk menyatakan X 3752164. Kromosom 7516423 juga untuk menyatakan X 7516423. Begitu seterusnya. Tinggal mengkonversikan angka-angka itu ke dalam X sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya dalam kromosom. Nah, untuk contoh-contoh ini kita bisa melihat seperti apa kromosom ini menyatakan solusi dari problem assignment tadi. Ya, maka kromosom 1 itu bisa digambarkan seperti ini. Ya, bahwa mesin 1 dikerjakan oleh mesin 1. Maaf, job 1 dikerjakan oleh mesin 1, job 2 dikerjakan oleh mesin 5, job 3 dikerjakan oleh mesin 6, job 4 dikerjakan oleh mesin 4, job 5 dikerjakan oleh mesin 3, job 6 dikerjakan oleh mesin 7, dan job 7 dikerjakan oleh mesin 2. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita tentukan fungsi fitness. Sesuai dengan problemnya, maka fungsi fitnessnya bisa menggunakan fungsi objektif juga. Dan fungsi objektifnya adalah total biaya yang diperlukan untuk assignment-nya. Dan objektifnya adalah meminimumkan
Jadi mirip dengan kasus 2 yang meminimumkan. Untuk problem yang objektifnya meminimumkan, kita bisa membuat fungsi fitness yang berupa kebalikannya dari fungsi objektif. Misalkan fungsi objektifnya adalah cos X, nilai fitnessnya bisa ditentukan dengan fungsi fit K, dan itu sama dengan 1/, cos X. Untuk kromosom K, maka nilai fitness dari K ini sama dengan 1/, cos XK. XK ini adalah nilai untuk kromosom X. Maaf, XK ini adalah nilai X untuk kromosom K. Contoh, misalnya 1564372, maka X-nya 1564372. Kita lihat biayanya adalah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 6 tambah 2, yang berarti 12 ditambah 8 20, 20 tambah 10 30, 35, maka nilai fitnessnya adalah 1/35, yaitu 0,029. Contoh kromosom yang lain, misalnya 3752164, menyatakan tabel X 3752164. Nilai fitnessnya adalah, kita lihat dalam bentuk tabel nilai X tersebut, maka biayanya adalah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 4 tambah 6, berarti 28. Nilai fitnessnya adalah 1/28 sama dengan 0,036. Contoh kromosom yang lain, misalnya 7516423. Kita lihat biayanya. Total biaya yang diperlukan untuk solusi ini adalah 1 tambah 6 tambah 7 tambah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 7. Yang kalau kita totalkan, maka nilainya adalah 13 tambah 7, 20. 20 ditambah 12, 32 dan 34. Ya, total biayanya adalah 34, sehingga fitnessnya 1/34 sama dengan 0,029. Kromosom yang lain, misalnya 2175346, yang menyatakan tabel X 2175346. Kita lihat solusinya dalam bentuk tabel. Kita bisa menghitung biayanya, dan biayanya adalah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 1. Totalnya adalah 16. Sehingga fitnessnya adalah 1/16, dan itu sama dengan 0,063. Kalau kita bandingkan solusi atau kromosom yang saat ini dengan kromosom sebelumnya, maka kita lihat bahwa fitnessnya sudah tepat. Fitnessnya lebih besar dibandingkan dengan solusi sebelumnya. Karena ini total biayanya adalah 16, sementara untuk problem sebelumnya totalnya adalah 34. Artinya, kromosom yang saat ini menyatakan solusi dengan total biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan kromosom yang sebelumnya tadi. Dengan demikian, fungsi fitnessnya sudah tepat. Contoh yang lain, misalnya ada kromosom 2764513. Kita lihat biayanya dengan solusi seperti ini. Biayanya adalah 1 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah 7. Yang kalau kita totalkan berarti 10 ditambah 24, 34, 38.
biaya yang diperlukan adalah 38, sehingga fitnessnya harusnya paling kecil dibandingkan dengan kromosom-kromosom yang tadi, karena ini biayanya paling besar di antara 4 kromosom sebelumnya. Dan kita lihat fitnessnya adalah 0,026, yang artinya lebih kecil dibandingkan dengan kromosom-kromosom yang lain. Dengan demikian perhitungan fitnessnya sudah tepat, bahwa solusi yang lebih optimum adalah solusi yang biayanya lebih minimum, tetapi dengan biaya lebih minimum, fitnessnya tetap yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita pilihkan lagi juga strategi-strategi untuk menyelesaikan problem tadi dengan menggunakan algoritma genetika. Kita lihat lagi untuk seleksinya, kita bisa menggunakan roda roulette. Kemudian untuk crossover-nya kita tidak bisa menggunakan yang single point maupun multi point crossover, tapi kita menggunakan khusus crossover yang khusus, yaitu Davis order crossover, di mana Davis order crossover ini memang ditujukan untuk problem yang solusinya dalam bentuk permutasi. Demikian juga untuk mutasinya harus menggunakan yang lain, misalnya menggunakan swap mutation. Sedangkan replacementnya bisa menggunakan fitness based selection seperti dua kasus sebelumnya. Itu tadi 3 contoh yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya pilihkan contoh-contoh kasus sederhana tapi representatif dari problem-problem yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma genetika ini. Demikian akhir dari video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.